Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tetua Sukian, sekarang mereka berdua tidak sadar, lalu siapa pemenangnya? Kata seorang penatua lainnya. Satu tangan tiba-tiba perlahan terangkat ke atas. Aku masih bernapas, kata Xiaoyan. Semua tatapan segera tertuju pada Xiaoyan yang dengan susah payah mengangkat tangannya. Kejutan melintas di wajah Tetua Sukian ketika melihat hal itu. Sesaat kemudian Tetua Sukian tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Pertandingan berakhir seimbang, namun jangan khawatir, Anda berdua dapat dianggap telah masuk 10 besar, kata Tetua Sukian seraya mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan setengah sadar mendengar kata Sukian, sesaat kemudian ia pun tak sadar kembali. Sukian melirik Xiaoyan yang kembali tak sadarkan diri. Tak kusangka orang ini telah menyebabkan Liu Qing cedera serius dengan kekuatannya sendiri, kata Tetua Sukian. Panatua pertama, jika mereka berdua berakhir imbang, bukankah itu berarti akan ada 11 orang dalam 10 besar? Dengan begitu akan ada 11 nama yang akan memasuki menara untuk menerima api hati, kata seorang panatua lainnya. Tidak masalah, kata Tetua Sukian. Kita akan menggunakan arena cadangan untuk pertarungan berikutnya. Karena cedera, Xiaoyan dan Liu Qing tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Namun hal-hal penting telah diselesaikan sekarang karena nama-nama untuk 10 besar telah ditentukan. Sementara terlepas dari Xiaoyan dan Liu Qing, posisi pertama adalah Ziyan, kedua Lin Xiuya, ketiga Yan Hao, dan keempat adalah Lin Yan, kata Tetua Sukian. Pertarungan untuk 6 nama yang tersisa sama-sama intens ketika kompetisi berakhir. Selain 2 dari mereka adalah mantan 10 besar, sisanya adalah orang-orang baru yang tiba-tiba muncul. Pertarungan pada hari-hari berikutnya hanyalah merupakan kesenangan tambahan. Menurut aturan musim sebelumnya, para pesaing dapat memilih siapa saja dari 10 besar. Meskipun itu hanya perdebatan belaka, jarang ada pesaing yang benar-benar akan berpartisipasi mengingat kekuatan 10 besar itu. Namun di saat tertentu, pertarungan kesenangan tiba-tiba menjadi sebuah pertarungan yang membuat banyak tatapan merasa tertegun. Ketika melihat wanita muda yang cantik berpakaian hijau menantang Lin Xiuya. Pertarungan tidak berlangsung dalam waktu lama, namun dalam waktu itu Lin Xiuya merasakan pahit saat dikalahkan dengan menyedihkan. Keringat dingin muncul di wajah Lin Xiuya ketika sepasang jari wanita itu berhenti di depan dahinya. Dia menatap kosong ke arah wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum tipis di depannya dan tiba-tiba merasa mulutnya kering. Dia bahkan tidak merasa sedikitpun kesal di hatinya. Itu karena dalam pertukaran sebelumnya, dia pada dasarnya dipaksa mundur di setiap langkah. Pertarungan itu terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi dia sudah mengeluarkan kartu andalannya. Namun di saat dia akan menggunakan kartu andalannya, tiba-tiba jari wanita muda berpakaian hijau itu sedikit bergerak dan cahaya berwarna emas menyala yang bergetar mengguncang teknik andalannya sampai benar-benar menghilang. Ketika itu terjadi, Lin Xiuya mengerti bahwa pertarungan itu pada dasarnya tidak ada artinya, karena keduanya memiliki level yang sama sekali berbeda. Serangan berikutnya dari lawan juga menyebabkan dia meninggalkan harapan terakhirnya dan akhirnya mengakui kekalahan. Aku telah kalah, kata Lin Xiuya seraya mengangkat bahunya di arena dan segera tertawa pahit di bawah banyak tatapan tercengang di arena. Saya selalu berpikir bahwa Xiaoyan adalah idola di tahun ini, tapi siapa yang mengira kalau Anda juga ternyata sangat kuat. Dengan kekuatan itu Anda dapat pergi menemukan senior Ziyan, kata Lin Xiuya pada Sun Er. Di bawah tatapan tercengang semua orang di arena. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tak terkecuali pada Liu Fei dengan ekspresi wajahnya yang sangat berubah ketika melihat Lin Xiuya sebagai lawan yang dipandang serius oleh Liu Qing dengan mudahnya telah dikalahkan oleh Sun Er. Menantang Ziyan, gadis kecil itu mungkin akan pergi dan menangis pada Kak Xiaoyan. Pada saat itu orang yang akan dimarahi adalah saya. Saat Sun Er berbicara, tanpa sadar kecantikannya telah memikat hati Lin Xiuya saat melihat senyum manis Sun Er yang elegan melintas di depan matanya. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama? Pikir Lin Xiuya. Perasaan semacam itu menyebabkan Lin Xiuya memiliki dorongan untuk tertawa secara spontan. Dia yang selalu memandang wanita sebagai sesuatu yang dengan mudah dapat dia peroleh, sebenarnya telah berubah saat melihat Sun Er. Alasanku menantangmu karena dia bilang dia ingin melihat pandanganku yang mempesona. Sayangnya dia tidak dapat melihatnya, kata Sun Er yang kemudian perlahan menarik jarinya dari dahi Lin Xiuya.
Lin Xiuya melebarkan mulutnya. Awalnya dia adalah orang yang paling bebas dan santai di Akademi Dalam, namun kini tergagap dalam rasa malu di depan Sun Er. Tenang, aku tidak tertarik untuk menjadi yang kedua di 10 besar. Sekarang perdebatan sudah selesai, aku masih harus pergi dan mengurus Kak Xiaoyan, kata Sun Er seraya mengikuti cara Xiaoyan saat dia mengangkat bahunya ke arah Lin Xiuya. Dia kemudian berbalik dan menghilang dengan cara yang menakutkan. Kenapa aku tidak bertemu dengannya di masa lalu? Gumam Lin Xiuya selepas kepergian Sun Er. Kecemburuan dan kekaguman melintas di benaknya saat mengingat Xiaoyan. Beberapa hari setelah kompetisi 10 besar berakhir, Akademi Dalam nampaknya masih tak dapat melupakan peristiwa yang mengguncang. Pertarungan Xiaoyan dengan Liu Qing atau Sun Er dengan Lin Xiuya telah menjadi buah bibir di Akademi Dalam. Terutama pada Sun Er, mereka tak menyangka wanita muda yang tidak banyak bicara itu ternyata menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Awalnya mereka menganggapnya sebagai pajangan karena penampilannya. Namun setelah kejadian itu, mereka akhirnya mengerti bahwa orang yang paling menakutkan dalam Gerbang Pan bukanlah Xiaoyan. Sebaliknya itu adalah wanita muda yang cantik dan selalu patuh di belakangnya. Di pavilion Gerbang Pan nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Tatapan mereka bertumpu pada Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup. Ekspresi Xiaoyan tidak lagi pucat seperti waktu itu, selain itu napasnya sudah pulih lebih dalam. Bagi Sun Er dan lainnya, napas seperti itu akan terjadi setiap kali kekuatan mereka akan meningkat. Dia sudah duduk selama 3 hari, mengapa belum selesai juga? Bahkan jika dia akan menerobos, sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama, kata Wu Hao. Kemajuan biasa secara alami tidak membutuhkan banyak waktu. Karena itu artinya dia tidak mengalami kemajuan yang biasa, bodoh, kata Zian yang memutar matanya pada Wu Hao sambil berbicara lagaknya orang tua. Cara berbicara Zian spontan membuat Sun Er dan lainnya langsung tertawa. Apa yang harus ditertawakan? Jika orang itu belum juga sadar, aku hanya bisa merasakan makanan yang mengerikan, kata Zian dengan nada sedikit tertekan. Sun Er menggosok kepala Zian dan tersenyum saat dia melemparkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang matanya tertutup rapat. Kali ini Kak Xiaoyan menderita luka yang sangat serius. Duci di tubuhnya benar-benar kelelahan selama pertarungan dengan Liu Qing. Namun karena itu juga ia akan menerobos. Jika aku tidak salah, kekuatannya akan meningkat lebih dari 1 bintang. Maksudmu meningkat 2 bintang? Situasi seperti itu sangat jarang terjadi karena bermacam alasan, kata Hujia. Sun Er menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Pertempuran kali ini sepertinya memiliki manfaat yang sangat besar bagi Kak Xiaoyan. Aku juga tidak begitu yakin seberapa besar kekuatannya akan naik, tapi yang pasti akan sangat maju setelah ini. Baiklah, kalian semua masih memiliki hal lain untuk dilakukan, tidak apa-apa hanya dengan aku di sini, kata Sun Er. Wu Hao dan lainnya hanya bisa mengangkat bahu ketika mereka sebelum pergi. Oh ya Sun Er, barusan Lin Xiuya datang mencarimu dan mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Xiaoyan yang terluka, kata Hujia dengan langkah kakinya yang tiba-tiba berhenti saat dia berbicara dengan ekspresi sedikit berubah dan mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Aku tidak tahu obat apa yang diminumnya sampai dia terus berlari ke tempat ini sepanjang waktu. Belum pernah aku melihatnya seperti itu. Jangan bilang kalau kamu berhasil memikatnya setelah kamu mengalahkannya, kata Hujia. Katakan saja aku tidak ada waktu. Kemajuan Kak Xiaoyan sedang kritis dan tidak akan menjamu tamu manapun, kata Sun Er. Hujia memutar matanya, tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya ke telinga Sun Er. Aku pikir sikap orang itu terhadapmu sedikit aneh. Dulu Baisan, terus Wu Hao, semua sama. Jangan katakan itu lagi di depan Kak Xiaoyan. Beritahu saja dia kalau Kak Xiaoyan akan istirahat beberapa hari ini dan dia tidak perlu datang. Kalau tidak ada yang akan melayaninya, kata Sun Er. Kasihan sekali dia telah datang beberapa kali, tetapi kamu selalu menghindar. Bagaimanapun dia masih teman Xiaoyan, kata Hujia. Ekspresi Sun Er sedikit berubah mendengar kata Hujia dan segera menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia membalikan tubuhnya dan berjalan keluar dari ruangan. Mari kita temui dia, aku akan mengirimnya pergi, kata Sun Er. Hujia menjulurkan lidahnya ke arah posisi Lin Xiuya saat Sun Er melangkah keluar. Kamu bisa menyukai siapapun yang kamu inginkan, tapi kalau kamu menyukai gadis yang telah menggantungkan seluruh hatinya pada orang yang masih belum juga sadar ini, kamu layak dan pantas diusir, kata Hujia di dalam benaknya. Di satu ruang tamu nampak Lin Xiuya sedang duduk diam, jarinya perlahan mengetuk permukaan meja saat tatapannya memandang sekelilingnya dan diam-diam merasa agak cemas. Sekelompok orang tiba-tiba datang berkerumun dari tingkat atas saat tatapannya memandang sekelilingnya. Lin Xiuya buru-buru berdiri, sebuah kebahagiaan samar melintas di wajahnya ketika tatapannya menyapu Sun Er yang perlahan turun.
Senior Lin, Kak Xiaoyan sedang memulihkan diri dan tidak bisa keluar. Maafkan saya, kata Suner yang perlahan berjalan menuruni tangga. Dan tersenyum tipis pada Lin Xuya serta Yan Hao di sampingnya. Tidak apa-apa, kata Lin Xuya seraya tersenyum. Sosoknya yang tampan dengan pakaian hijaunya yang cemerlang. Dan senyumnya yang hangat membuat Lin Xuya nampak gagah. Tidak heran banyak siswi akademi dalam yang kepincut dengannya. Namun senyumnya yang hangat itu sepertinya tidak mempan pada Suner di depannya, yang kemudian duduk dengan elegan di kursinya sibuk mengatur bulu matanya. Lin Xuya tertawa getir di dalam hatinya ketika melihat sikap Suner. Dia akhirnya menghela napas dengan putus asa setelah banyak percakapan yang telah dia latih dibalas dengan sikap acuh tak acuh oleh Suner. Setelah itu dia berdiri mengambil kotak giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah obat yang memiliki efek penyembuhan yang sangat bagus. Saya pikir itu harus ada gunanya pada saudara Xiaoyan. Junior Suner, tolong jangan menolak ini. Suner ragu sejenak sebelumnya, namun akhirnya mengangguk sedikit. Matanya berhenti di wajah Lin Xuya untuk pertama kalinya. Dalam hal ini aku akan berterima kasih pada Senior Lin atas nama Kak Xiaoyan, kata Suner. Tidak apa-apa, kata Lin Xuya yang buru-buru melambaikan tangannya karena merasa salah tingkah setelah wajahnya tersapu oleh mata Suner. Dia segera menangkupkan tangannya dan membawa Yan Hao meninggalkan ruangan dengan cara yang agak menyedihkan. Suner tidak memiliki sedikit niat pun menahannya ketika dia pergi. Dengan santai ia meninggalkan kotak giok di atas meja dan perlahan berjalan ke lantai atas. Sungguh orang yang menyedihkan, kata Hujia seraya menatap Lin Xuya yang telah pergi. Dia hanya mengalahkan kamu sekali dan sekarang kamu malah jatuh cinta, kata Yan Hao. Lin Xuya tersenyum malu mendengar kata Yan Hao. Dia juga sangat tak berdaya dan tidak punya solusi. Perasaan semacam itu adalah sesuatu yang akan datang tanpa pemberitahuan. Sepertinya kau ditakdirkan untuk sengsara. Dari penampilan sikapnya, jelas dia tidak memiliki perasaan sedikit pun padamu. Dia berulang kali menyebut nama Kak Xiaoyan dimanapun. Aku pikir kau tidak akan punya kesempatan, kata Yan Hao seraya menghela napas. Lin Xuya hanya diam. Dia juga jelas mengerti apa yang dikatakan oleh Yan Hao. Dari sikap yang ditunjukkan Suner sebelumnya, dia tahu bahwa sikap dan penampilannya yang selalu bekerja di depan wanita lain tidak memiliki dampak sedikit pun padanya dan bahkan benar-benar tidak peduli. Jelas fakta menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Lin Xuya menatap ke langit dan menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sial, aku sangat iri dengan Xiaoyan. Kenapa dia mendapat keberuntungan seperti itu? Kata Lin Xuya yang seketika membuat Yan Hao nampak tertegun dengan kata-katanya itu. Suner diam-diam duduk di satu sisi di ruang rahasia yang sunyi. Tangannya yang halus memegangi pipinya dan matanya yang lembut terus tertuju pada Xiaoyan yang masih duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Sudah 5 hari sejak kompetisi, namun Xiaoyan masih belum juga bangun. Hal itu menyebabkan Wu Hao dan lainnya cukup khawatir dan menyarankan dengan paksa membangunkan Xiaoyan. Tetapi mereka semua dihentikan oleh Suner. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa doji di tubuh Xiaoyan melonjak dari hari ke hari. Pada saat dia benar-benar terbangun, kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Jika dipaksakan bangun, kemungkinan dia akan kehilangan peluang kemajuan yang luar biasa. Sepertinya belum ada hasil hari ini, kata Suner seraya menghela napas dengan lembut setelah melihat bahwa Xiaoyan masih tidak memiliki jejak bangun. Meskipun telah menunggu lama, dia bergumam sebelum berdiri bersiap untuk pergi. Namun saat Suner berdiri dan hendak pergi, riak energi aneh tiba-tiba melonjak di dalam ruangan itu. Segera kegembiraan melonjak di atas wajah Suner. Tidak lama setelah riak itu dipancarkan, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan dan terus melonjak hingga menyebar dari tubuh Xiaoyan dan menabrak dinding dengan keras. Sesaat kemudian mata Xiaoyan yang tertutup rapat bergetar sedikit sebelum akhirnya perlahan terbuka. Sekelompok api hijau tiba-tiba melesat keluar sebelum akhirnya menyusut kembali ke tubuh Xiaoyan dengan cepat. Udara berbintik yang mengandung beberapa warna hitam dikeluarkan oleh Xiaoyan dan perlahan naik hingga menyentuh langit-langit yang keras. Segera bintik hitam menimbulkan lubang kecil di langit-langit. Ekspresi gembira segera muncul di wajah Xiaoyan saat ia merasakan bahwa doji di tubuhnya telah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kak Xiaoyan, selamat, kamu telah menerobos doling bintang 5, kata Suner tersenyum ketika dia melihat kejutan yang menyenangkan di wajah Xiaoyan. Benar, sepertinya aku telah menerobos bintang 5 doling, kata Xiaoyan. Tapi sepertinya ada masalah pada tubuh Kak Xiaoyan, kata Suner seraya mengamati Xiaoyan dengan ekspresi serius. Saat itu aku mengobati Nalanji mengeluarkan racunnya, namun aku terkena racunnya. Beruntung aku memiliki pelindung api hijau. Namun aku hanya bisa mengeluarkan sedikit racun tiap kali aku menerobos. Kak Xiaoyan tidak dapat menyembuhkannya, meskipun dengan kemampuan alkemismu, kata Suner terkejut. Racun ini sedikit luar biasa. Saat itu Nalanji kekuatannya ada di kelas doang dan hampir tewas karenanya. Jadi tidak mudah untuk menghilangkannya sepenuhnya.
Tenang saja, ada api hijau. Racun itu tidak akan dapat menyakitiku. Oh ya, bagaimana dengan kompetisi? Apa aku masuk 10 besar? Tenang, kamu telah masuk 10 besar meskipun berada di peringkat terakhir. Kata Suner tersenyum dan memandangi wajah Xiaoyan yang tampaknya telah melepaskan beban berat. Liu Qing juga masuk 10 besar, kata Suner menambahkan. Kalau begitu siapa yang menang? Kata Xiaoyan sontak kaget. Kata Tetua Sukian berakhir imbang, karena itu kamu berdua diizinkan untuk masuk 10 besar bersama, kata Suner tersenyum. Jadi seperti itu rupanya, terserahlah, yang penting aku bisa masuk menara kelas tertinggi. Tulangku serasa berkarat setelah lama duduk. Suner, mari kita pergi dan mencicipi udara segar. Suner tersenyum ketika mendengar itu dan segera mengangguk sebelum mengikutinya. Keributan besar segera terjadi ketika Xiaoyan dan Suner muncul di gerbang PAN secara bersamaan. Rumor tentang cedera serius Xiaoyan yang sulit disembuhkan ternyata tidak benar. Seketika seluruh anggota gerbang PAN merasakan sukacita yang dalam. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan kaget saat dia berjalan di dalam gerbang PAN. Dia menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak anggota di gerbang PAN dibandingkan dengan sebelumnya. Saat dia berjalan, banyak tatapan yang melesat ke arahnya dari segala arah dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Xiaoyan, apa kamu sudah benar-benar sembuh? Kata Linian yang merasa senang seraya menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ke arah Linian, tatapannya tiba-tiba berhenti pada lencana gerbang PAN di dadanya. Kenapa kamu memakai lencana itu? Kata Xiaoyan tertegun. Kakak Linian telah bergabung dengan gerbang PAN kita. Apa ada masalah dengannya karena memakai lencana itu? Kata Suner seraya tertawa. Bukannya kamu 10 besar, apa kamu nanti tidak merasa menjadi lebih rendah karena bergabung dengan gerbang PAN? Kata Xiaoyan. Apanya yang lebih rendah? Reputasi gerbang PAN saat ini adalah sesuatu yang bahkan Lin Xuya maupun Liu Qing tidak bisa bersaing. Walaupun mereka memiliki banyak pendukung, jangan lupa ada ratu kekerasan yang tetap di sini sepanjang hari. Bahkan kamu dapat bersaing dengan Liu Qing. Apalagi masih ada Suner yang mengalahkan Lin Xuya dengan mudah. Siapa di akademi dalam ini yang masih berani meremehkan gerbang PAN? Kata Linian dengan tertawa. Kapan Suner mengalahkan Lin Xuya? Kata Xiaoyan sontak terkejut dan menoleh pada Suner yang dengan manis tersenyum di sampingnya. Itu terjadi di pertandingan kesenangan setelah kompetisi besar berakhir. Sayang sekali kamu tidak melihat adegan itu. Lin Xuya dikalahkan di tangan Suner dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat itu semua orang yang hadir tampak menjadi tumpul, kata Linian melambaikan tangannya dan tertawa dengan senang. Guncangan di mata Xiaoyan tumbuh menjadi lebih padat saat Linian berbicara. Dia jelas tahu bahwa Suner pasti menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Namun dia tidak menyangka bahwa Suner akan sekuat itu ketika dia benar-benar meletus. Lin Xuya adalah seorang ahli yang bisa bersaing dengan Liu Qing, dan ia sendiri telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Liu Qing yang berakhir dengan mereka berdua terluka parah. Dia benar tak menyangka bila Suner akan dapat mengalahkan Lin Xuya hanya dalam waktu singkat. Kekuatan itu kemungkinan juga telah mencapai kelas doang. Seorang gadis yang agak terlalu menakutkan dengan usia yang lebih muda darinya telah menjadi seorang doang. Prestasi semacam itu benar-benar dapat menyebabkan para tetua akademi dalam akan menutupi wajah mereka dan menangis. Saat pikiran itu melintas di benaknya, seketika dia mengingat faksi kuno di belakang Suner. Tampaknya dia memang tidak dapat dipandang secara normal. Suner tersenyum lembut dan nampak jelas memahami pikiran Xiaoyan. Tangannya yang halus menggosok lengan Xiaoyan. Linian sontak tertegun ketika dia melihat cara Suner yang lembut dan patuh terhadap Xiaoyan. Bahkan orang gila yang bertempur seperti dia tidak bisa menahan rasa iri yang muncul di hatinya. Berapa banyak orang di akademi dalam yang dapat menikmati keberuntungan itu? Hari-hari Xiaoyan sekali lagi menjadi setenang sebelumnya setelah bangun tidur, meskipun dia akan menarik cukup banyak kejutan dan berbagai jenis tatapan setiap kali dia mengungkapkan dirinya di akademi dalam. Itu menjadi alami baginya setelah terbiasa. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya bisa mencapai titik mengabaikan mereka sepenuhnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suner suka menarik Xiaoyan pergi untuk memasuki pegunungan yang dalam bersama selama waktu yang santai. Di sana mereka akan berbaring di rumput hijau dan berpelukan. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan merasakan firasat berulang bahwa sesuatu akan terjadi, sementara mereka meluangkan waktu untuk menikmati pengalaman mereka di hutan gunung yang sepi dan rumput hijau yang luas. Xiaoyan dan Suner berbaring di padang rumput, sinar matahari yang samar menutupi tubuh mereka. Suner sedikit memiringkan kepalanya dan menatap wajah Xiaoyan di sampingnya yang matanya terpejam. Kak Xiaoyan, kamu harus benar-benar mempraktikkan gulungan hitam itu setelah kamu mencapai kelas doang di masa depan, kata Suner. Xiaoyan membuka matanya ketika dia mendengar suara lembut Suner di sampingnya. Itu pasti, aku akan sekuat tenaga mempelajarinya, kata Xiaoyan tersenyum seraya mengusap kepala Suner.
Tapi mengapa kamu terlihat sedikit aneh selama beberapa hari terakhir ini? Kata Xiaoyan yang menatap langsung ke wajah Suner. Suner sedikit terkejut, tatapannya berkedip saat dia menghindari tatapan Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Tidak, aku merasa tidak ada yang aneh, kata Suner. Begitukah? Kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, ada sekelompok besar kekuatan yang terbang ke arahmu, aura itu sangat kuat, kata Yao Lao yang tiba-tiba muncul di benaknya. Xiaoyan sontak kaget ketika mendengar kata Yao Lao, ekspresinya segera berubah. Tanpa pikir panjang, ia segera menarik Suner berdiri bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Suner secara samar merasakan sesuatu ketika Xiaoyan menariknya, ekspresinya mendadak berubah. Kak Xiaoyan, cepat pergi dan sembunyi, jangan keluar bagaimanapun juga, kata Suner dengan cemas. Ada apa? Apa orang itu mengejarmu? Kata Xiaoyan meraih tangan Suner dan berbicara dengan ekspresinya yang tenggelam. Tatapan Suner menyapu di kejauhan, segera dia merasakan aura dengan cepat mendekat. Tangannya tiba-tiba menekan tubuh Xiaoyan, seketika angin lembut mendorong Xiaoyan ke hutan. Kak Xiaoyan, tekan auramu dan jangan biarkan mereka menemukanmu, kata Suner. Ekspresi Xiaoyan semakin tenggelam saat didorong oleh Suner ke hutan. Dia tidak mengerti mengapa Suner tiba-tiba menjadi sangat cemas. Tinjunya seketika mengencang saat tatapannya mengikuti arah tatapan Suner. Kemarahan yang tidak biasa diam-diam naik ke hatinya. Sekelompok besar suara angin bergegas muncul di langit tidak lama setelah Xiaoyan didorong ke hutan. 10 sosok hitam muncul dan langsung bergegas ke tempat Suner berada disertai suara angin deras yang tajam. Tatapan Xiaoyan melewati celah di antara daun pohon dan menyaksikan kejadian di depannya. Keterkejutan segera muncul di wajahnya ketika melihat 10 binatang magis yang benar-benar hitam dengan tanduk berwarna perak di kepala mereka dan 4 sayap besar di belakangnya. Nona muda Suner, akhirnya aku menemukanmu, kata sosok pria muda dengan penampilannya yang sangat tampan dan bisa dibandingkan dengan Lin Xuya. Aku adalah wakil komandan baru dari tentara terendam hitam, namaku Ling Quan. Aku diperintahkan ketua klan untuk membawa Nona kembali, kata Ling Quan dengan hormat sambil menangkupkan tangannya. Aku sudah mengatakan kalau aku akan kembali sendiri, kenapa kalian semua datang, kata Suner. Ketua klan telah memberikan perintah, kata Ling Quan sedikit tersenyum. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba membeku. Tatapannya langsung terlempar ke hutan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Siapa di sana sedang menguping? Saat kata-kata Ling Quan jatuh, 9 sosok lainnya dengan cepat melintas ke dalam hutan. Gelombang suara tabrakan segera terdengar. Berhenti, kata Suner dengan ekspresi mendadak berubah dan berteriak dengan keras. Saat suara keras Suner terdengar, Xiaoyan tiba-tiba keluar dari hutan dan mengepakkan sayapnya dan berhenti di udara. Sebelum akhirnya perlahan-lahan mendarat di samping Suner. Kak Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Kata Suner dengan cemas. Perubahan ekspresi di wajah Suner tidak luput dari perhatian Ling Quan. Pandangannya segera berbalik ke arah Xiaoyan. Ling Quan sedikit terkejut ketika melihat wajah itu. Jarinya dengan lembut mengetuk dahinya. Jika tebakanku benar, kamu adalah tuan muda Xiaoyan yang pernah menjadi sampah dari klan Xiao. Saya telah melihat gambar Anda. Kamu dari klan Xiao tidak layak, kata Ling Quan. Xiaoyan seketika menjadi berang mendengar kata itu. Tangannya segera mencabut pedangnya. Ling Quan, tutup mulutmu. Klan Xiao dan klan kita memiliki perjanjian aliansi. Bagaimana kau bisa menghina mereka? Kata Suner berteriak keras ke arah Ling Quan. Hatinya menjadi cemas saat dia merasakan ekspresi Xiaoyan menjadi berang. Nona muda, kamu tidak perlu marah. Saya hanya berkata apa adanya. Kepala klan juga memerintahkan saya untuk menanyakan perihal giok itu pada dia. Bagaimana Tuan Muda Xiaoyan, bisakah Anda memberitahuku di mana kunci itu? Kata Ling Quan. Hati Suner seketika bergetar ketika mendengar itu. Ia takut bila Xiaoyan akan mengatakannya. Ekspresi Ling Quan nampak berubah ketika melihat ekspresi keraguan Xiaoyan. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Apakah dia tidak tahu sekarang klan Xiao telah berantakan? Tidak ada yang tahu apakah Hou Shou telah mengambil kunci itu. Akan merepotkan jika mereka sudah mendapatkannya. Saya belum mendapatkan berita tentang kunci itu setelah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun. Bukankah kamu berpikir jika kamu pikir bisa mendapatkannya dengan mudah? Kata Xiaoyan. Suner menghela napas lega di dalam hatinya ketika Xiaoyan tidak menjawabnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku cuma bertanya saja. Tujuan utamaku adalah membawa Nona muda kembali, tidak ada hal lain. Nona muda, pulanglah, ketua klan benar-benar merindukanmu. Ekspresi Suner nampak berubah, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan baru saja akan menggerakkan kakinya ketika Xiaoyan di sampingnya meraih tangannya. Apa kau akan pergi? Kata Xiaoyan. Kak Xiaoyan, aku sudah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan sudah menunda beberapa kali. Kali ini aku tidak bisa. Kak Xiaoyan, ingatlah kata-kataku sebelumnya. Kamu tidak boleh mengungkapkan giok itu pada siapapun. Di masa depan, kamu juga akan tahu siapa sebenarnya faksi di belakangku.
Namun Kak Xiaoyan tidak boleh datang dan mencariku sebelum kamu memiliki kekuatan untuk melindungi Gyok kuno itu. Jika tidak, beberapa orang di klan pasti akan menahanmu di sana. Gyok kuno di tanganmu itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kata Suner membisikkan kata-katanya ke telinga Xiaoyan. Perasaan Xiaoyan seketika menjadi tak stabil ketika mendengar kata Suner. Tangannya yang memegang lengan Suner nampak bergetar. Kak Xiaoyan, aku akan menunggumu. Aku akan menunggu sampai kamu berdiri di puncak. Pada saat itu, klan Xiao yang ditolak akan sekali lagi berdiri di benua karenamu. Tangan Xiaoyan bergetar berulang kali, emosinya menjadi berantakan karena kata-kata Suner. Meskipun dia bukan lagi seorang yang impulsif di masa lalu, namun perpisahan seperti itu di saat klan Xiao mengalami pergolakan, benar-benar menyebabkan dia merasa tidak dapat menerima kenyataan. Selain itu, pada saat perpisahan, dia jelas menyadari betapa dalam perasaannya pada Suner. Tuan Muda Xiaoyan, ini adalah tugas kami. Karena itu tolong lepaskan Nona Muda, kata Ling Quan yang ekspresinya perlahan menjadi dingin saat dia melihat Xiaoyan yang memegang tangan Suner. Xiaoyan benar-benar mengabaikan kata Ling Quan. Tatapannya menatap Suner dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian dia akhirnya perlahan melepaskan tangannya di bawah tatapan dingin Ling Quan. Namun saat Xiaoyan hendak melepaskan tangan Suner, tangannya tiba-tiba menjulur meraih pinggangnya dan dengan kasar menariknya ke dalam pelukannya. Suner, tunggu aku. Aku akan pergi dan mencarimu. Aku tidak peduli seberapa besar ataupun menakutkan faksi di belakangmu. Kau milikku. Jika aku perlu menjadi Dojun, aku akan menjadi Dojun. Jika Dojun tidak bisa, maka aku akan jadi Doseng. Jika Doseng tidak bisa, maka aku akan jadi Dodi. Suner menahan perasaannya saat mendengar kata itu. Dasar bodoh, jika kamu benar-benar mencapai Dodi, kamu bisa memilih gadis yang kamu inginkan di benua. Kata Suner. Senyum di wajah Ling Quan akhirnya perlahan menghilang ketika melihat Xiaoyan dengan berani menarik Suner ke pelukannya. Tinjunya perlahan mengencang dan api secara samar menyembur keluar dari tinjunya. Suner dengan paksa melarikan diri dari pelukan Xiaoyan setelah merasakan aura yang muncul. Dengan cepat dia berbicara dengan suara lembut di samping telinga Xiaoyan. Ingat apa yang aku katakan, paling tidak jangan bersentuhan dengan klanku sebelum kamu mencapai dojong. Kata Suner. Begitu dia mengatakan itu, Suner berbalik dan kakinya menekan tanah dengan lembut. Tubuhnya melayang ke udara ketika sepasang sayap doci berwarna emas muncul di punggungnya. Sepasang sayapnya mengepak dan dia mendarat di salah satu binatang bertanduk yang bersayap. Akhirnya dia terbang menuju cakrawala yang jauh. 9 sosok manusia di belakang Ling Quan juga dengan cepat melesat ke arah Suner dan dengan kuat melindunginya di tengah-tengah mereka. Hati Xiaoyan seketika menjadi kosong ketika tatapannya menatap kepergian Suner yang perlahan menghilang. Pandangannya beralih pada Ling Quan yang masih berdiri di tempat itu. Bukankah wakil komandan Ling Quan juga akan pergi? Kata Xiaoyan. Aku tidak terburu-buru, kata Ling Quan dengan senyum dingin. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Dengan prestasimu dan latar belakang klan Xiao yang telah menjadi seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya, kamu tidak layak buat Nona Muda. Jujur aku katakan, kepala klan sudah menebak bahwa Nona Muda mungkin punya perasaan untukmu. Karena itu dia telah menugasi saya untuk menyampaikan beberapa kata kepadamu. Lupakan Nona Muda. Yang terbaik adalah kamu memperlakukan hal-hal di masa lalu seolah-olah mereka tidak pernah terjadi. Nona Muda memiliki posisi yang sangat penting dalam klan. Hanya mereka yang benar-benar kuat di benua yang layak untuknya. Kamu tidak layak. Wajah Ling Quan sangat menghina selama 3 kata terakhir itu. Suner adalah seorang yang diidam-idamkan oleh semua jenius di klan. Dia secara alami termasuk di antara mereka. Namun ketika dia melihat Xiaoyan yang sebenarnya berani menarik Suner ke pelukannya sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri dan membunuh Xiaoyan di tempat jika tidak ada Suner. Namun Xiaoyan di depannya tiba-tiba tenang setelah kata-kata itu terdengar. Matanya dengan acuh tak acuh menatap pada Ling Quan. Sesaat kemudian dia tertawa pelan menggelengkan kepalanya. Bukan urusanmu untuk menemukan kesalahan apakah aku layak. Lagi pula kenapa kau harus cemburu padaku? Kata Xiaoyan. Kekejaman seketika muncul di wajah Ling Quan dengan cara yang suram. Apa kau cari mati? Jangan berpikir kau bisa sombong hanya karena Nona melindungimu. Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan semut. Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengamati Ling Quan yang wajahnya menyembunyikan niat membunuh. Sikap acuh tak acuh membuat niat membunuh dalam hati Ling Quan berulang kali menggeliat. Namun saat niat membunuh Ling Quan perlahan menyebar, suara tetua Sukian tiba-tiba terdengar. Wakil komandan Ling Quan, membiarkan kalian semua memasuki akademi dalam sudah merupakan tindakan toleransi yang besar. Sekarang kamu benar-benar berpikir untuk bertindak melawan siswa akademi kita, kata tetua Sukian yang tiba-tiba muncul di udara.
Niat membunuh di tubuh Ling Quan dengan cepat ditarik ketika dia melihat Suqian muncul. Dia menangkupkan tangannya, memberi hormat dan tertawa. Apa yang dikatakan Panatua Suqian tidak benar. Saya hanya berbicara hati ke hati dengan Tuan Muda Xiaoyan. Baiklah, jangan bertele-tele di depanku. Saya sudah memberikan wajah terbaik untuk klan Anda dengan memungkinkan Anda untuk datang dan mencari seseorang. Anda harus segera pergi sekarang setelah menemukannya, kata Tetua Suqian dengan suara yang dalam. Ling Quan tersenyum ketika mendengar Suqian memberi perintah untuk mengusirnya. Dia membungkuk sedikit ke arah Tetua Suqian, sekali lagi berbalik ke arah Xiaoyan. Sepertinya kamu belum menyerah. Baiklah, jika kamu memiliki kemampuan di masa depan, kamu bisa datang untuk mencari nona muda di klan kapan saja. Pada saat itu, wakil komandan ini akan membiarkanmu menyaksikan jurang pemisah yang sebenarnya di antara kita. Setelah mengatakan itu, Ling Quan segera melesat ke udara dengan sepasang sayap doci merah di punggungnya. Tetua Suqian perlahan turun saat dia melihat Ling Quan pergi. Dia mendarat di samping Xiaoyan dan menepuk pundaknya. Anak muda, jangan biarkan orang itu memukulmu. Kalau tidak, kau akan jatuh dalam niatnya. Klan mereka sedikit berbeda dari yang lain. Mereka memiliki bakat pelatihan yang tidak biasa. Namun jika berbicara tentang bakat pelatihan, ia tidak akan bisa menandingi Anda, kata Tetua Suqian. Xiaoyan tersenyum sedikit dan diam-diam mengangguk. Jika dia benar-benar bertindak saat itu, aku akan membiarkan dia meninggalkan sesuatu, bahkan jika aku harus berjuang habis-habisan sampai akhirnya aku terluka parah, kata Xiaoyan. Suqian sedikit terkejut mendengar kata yang diucapkan Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa Xiaoyan tidak hanya berusaha untuk menjadi berani. Saya percaya bahwa itu tidak mengejutkan bagi seorang yang mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan Mystic Cloud. Baiklah anak muda, besok adalah waktu untuk memasuki menara pemurnian untuk menerima pemurnian tubuh dengan api hati. Jika Anda bisa menahannya, itu akan membuka jalan maju kemajuan ke kelas doang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Hanya dengan menjadi orang yang benar-benar kuat, Anda dapat pergi ke klan itu dan mencari pacar Anda, kata Tetua Suqian seraya menepuk pundak Xiaoyan dan menghiburnya. Dia segera membalikan tubuhnya dan berjalan perlahan menuju hutan. Xiaoyan tersenyum mengangguk. Dia menatap punggung Suqian yang telah menghilang di dalam hutan. Kemudian dia berbalik dan melemparkan pandangannya ke arah Sun Er menghilang. Sun Er, tunggu aku. Kau, Ling Quan. Aku akan mengingat hutang dan penghinaan itu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.